Ya, kemarin Hai baru saja ulang tahun yang ke-44 tahun. Kalian boleh selamatin di komen atau kirim pesan-pesan khusus buat Hai. Mungkin buat yang belum tahu, Mocha dan Socha ini kita undang karena Mocha bakal ngadain konser virtual besok yang bertajuk Soca in Depth with Mocha yang berjalan selama 4 hari sampai tanggal 10. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin kita langsung undang aja ya ke sini. Halo. Halo, selamat sore Mas Riko. Selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar nih? Baik. Selamat ulang tahun dulu buat Hai ya. Selamat ulang tahun yang ke-44. Luar biasa lo itu. 44 tahun udah jadi om. Iya. Nah, jangan pakai om-om, ntar ada yang kepanggil juga, sorry om. Tetap jadi panutan tapi Hai. Asli. Untuk Mas Katra nih. Untuk Mas Katra dulu. Ya. Untuk Soca in Depth with Mocha ini apa sih latar belakang dibalik dibentuknya dan kenapa kalian memutuskan untuk mengajak Mocha dan sebagainya? Apa yang bisa apa latar belakang dibalik? Ya, jadi sebelumnya kita mau bahas dulu Soca. Itu sebenarnya program inisiasi dari Bandung ya. Kita ada tiga perusahaan atau komunitas lah, kolektif itu dari kanal kreator, Rasa Malah Film sama Convert Texture. Itu kita bikin gerakan namanya Soca ini, dan emang kita dibuatnya juga pas lagi pandemi ya, di tengah-tengah pandemi, karena kita semua banyaknya kita main di bidang entertainment, tapi karena offline event mati total ya kemarin setahun terakhir, nggak bisa berkarya apa-apa. Akhirnya kita kepikiran untuk ya udah deh kita bikin suatu virtual event tapi bikin pakai approach sama pakai touch yang beda lah gitu. Makanya keluarlah si in-depth series ini. Nah, kenapa kita bisa kerja sama Mocha pun sebenarnya awalnya juga dari suatu kebetulan juga sih, karena kita satu rumah nih ya di sini. Ini kebetulan kita lagi di rumahnya Mocha juga di Lubel Bandung. Di Setiabudi Bandung. Nah, terus Mocha juga kita ngobrol-ngobrol. Mocha pengen bikin sesuatu juga nih kebetulan untuk ulang tahun ke-21-nya yang kemarin. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Ya udah apa kita go aja nih, walaupun emang agak project nekat ya Mas Riko ya. Kita project lumayan ya. lumayan project nekat juga nih gitu, kayak ya udah go aja. Kita benar-benar karena kita ini semua sama-sama baru ya di bidang virtual juga. Selama ini kita bisa dibilang kita ranahnya di bidang offline terus nih, dan pas mau nggak mau kita adaptasi ke sini banyak banget trouble, masalah, tapi ya mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan semua pihak dan semua yang nonton juga gitu. Selamat juga buat albumnya kemarin yang rilis November. Terima kasih. Day by Day. Day by Day. Nah, berkenaan dengan pandemi kemarin, ada nggak sih kendala tertentu dalam proses penggarapan? Kayak gitulah pertanyaan itu banget ya. Sebenarnya dari awal tahun itu kan kita emang punya plan bahwa kita mau bikin EP sebenarnya. Kita udah mulai nggarap lagu sekitar 4 atau 5 lagu, kita udah mulai recording tuh. Februari udah mulai kita rilis single pertama, Simple I Love You, waktu itu launchingnya di Jogja pas lagi tanggal 14 Februari. Nah, tiba-tiba Maret datanglah si COVID ini. Jadi lumayan tuh kita bingung dulu, seminggu diem dulu, aduh ngapain ya. Tapi ini udah setengah jalan nih. Yaudahlah kita terusin aja. Masing-masing belajar sendiri, beli sound card sendiri. Akhirnya belajar ngerekam sendiri. Kan biasanya kita emang tahu beres ya, kita datang ke studio udah siap nih, tinggal colok jereng gitu. Kalau ini kita emang harus nyeting sendiri. Dimulai di lagu Everything's Gonna Be Fine itu full semuanya dilakukan recordingnya di rumah. Kita sampai 20 kali mixing gitu. Berarti ibaratnya kalian tuh bikin dapur sendiri ya, masing-masing. Iya, bikin dapur sendiri aja ya. Tapi akhirnya ya kalau misalnya kita harus tetap berpikir positif sih ya, sebenarnya pandemi ini
kita punya kesempatan untuk mengupgrade diri sendiri ya. Jadi ya udah, gue jadi bisa ngoperasiin recording nih sekarang ya, gitu-gitu sih sebenarnya. Itu jadi ilmu baru sih buat gue. Dan terus setelah gue bisa di akhir tahun dijemput oleh Mas Kakra. Nah itu terus bisa nge-review juga kayak gue jadi nonton nih di YouTube Mocha waktu kemarin live-nya gimana sih. Kalau di depan kan gue nggak tahu ya sebenarnya. Jadi gini ternyata soundnya gini. Berarti ada evaluasi nih. Gue ngobrol sama orang produksi ini kayaknya harusnya gini deh, mulainya gini. Ya istilahnya kita mempersiapkan untuk kalau ini udah berlalu, mudah-mudahan secepatnya kita bisa kembali di stage dan langsung dengan perbaikan-perbaikan kemarin gitu. Ya. Amin banget. Jadi saya pengen masuk agak dalam nih ke album. Kalau boleh ya Mas Kakak ya. Silakan dong. Silakan dong. Ini sebenarnya ditujukan khusus ke Teh Arina sih, cuma nggak ada orang. Nggak ada. Untuk penulisan lirik kan bisa dibilang Arina nyumbang banyak bagian pasti ya. 50-50 sih. Ini albumnya nih kebetulan saya ada. Ini kebetulan saya juga lumayan banyak sih nulis lirik di sini. Oke. Nah, menariknya kalian di album ini berbahasa Inggris kembali. Kita tahu di album Rima kan Mocha memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tuh, nah berkaitan dengan bahasa Indonesia, gue pengen nanyain hal yang agak nyeleneh nih. Untuk songwriting nih Mas Riko di album Day by Day nih, ketika dengerin salah satu lagunya Brand New Day, di perspektif gue ya sebagai pendengar gitu, gue kayak dikembalikan ke Mocha era-era awal, era-era 2000-an seperti di album My Diary atau Colors di tahun 2007. Nah, setuju nggak sih kalau album Day by Day ini adalah bentuk penyempurnaan dari seluruh diskografi Mocha gitu? Segernya dapat, mewahnya dapat, tapi para swinging friends itu tetap nggak segen untuk ikut nyanyi gitu. Kok maksudnya bisa sih nulis lagu kayak gitu gitu? Kalau gue nggak pernah berpikir kayak gitu ya, soalnya menurut gue kalau band itu tiap album punya stepnya masing-masing gitu. Ibaratnya kayak gini, misalnya gue bilang kayak Weezer lah. Menurut lu mungkin Weezer tuh Green album terbaik, tapi menurut gue Weezer itu Pinkerton menurut gue terbaik. Nah jadi di eranya tuh emang punya momennya masing-masing. Jadi kalau soal si Day by Day, mungkin di album ini anak 17-34 dengerin, tapi yang seumuran sama Mocha pas lagi My Diary mungkin nggak dengerin ini. Bisa jadi. Jadi proses regenerasi yang kalau si Mocha sih selalu mencari proses regenerasinya itu yang diincar lah istilahnya. Karena itu yang bisa bikin long lasting sebuah band. Ini ada satu lagu yang menarik nih, yang There's a Light at the End of the Tunnel. Dimana kalian mengajak Bang Dekti dari The Sigit untuk berkolaborasi. Video musiknya juga udah dirilis, digarap oleh Mas Thomas sendiri kemarin ya. Bukan, itu sama Tomakako itu ada satu production house yang kita tunjuk. Gitu. Oke, itu nice banget sih. Nah, gue dengerin nih part vokal Rekti di lagu ini sangat Rekti banget, tapi sentuhan mukanya juga nggak hilang. Nah, boleh nggak sih diceritain kenapa ada alasan nggak sih kenapa penunjukan Rekti sebagai kolaborator? Apakah karena alma mater fast forward kah atau kenapa? Kalau sama anak-anak Sigit kan kita emang udah deket dari dulu ya. Terus waktu gue bikin lagu ini, sebenarnya gue tuh pengen bikin nuansa Britpop 90s. Kalau gue tuh pengen bikin, wah ini gue bikin Stone Roses banget nih gitu. Terus ngobrol-ngobrol sama Rekti, sini deh saya mixing, dia bilang gitu, saya mixingin deh. Oh gitu, ya udah. Terus akhirnya lumayan terlibat diskusi panjang tuh. Menurut dia, perspektif dari dia tuh Mocha tuh harusnya band yang ballroom gitu. Jadi merah marun kayak gitu tuh. Terus grande,
Dan kalau ditariknya itu kalau band British buat dia tuh bukan Sex Pistols tapi The Clash kalau kata dia gitu. Oh gitu. Ya itu lumayan rada alot tuh. Enggak, gue pengennya ada John Squire-nya nih, di sini ada si Stone Roses ya. Tapi dia akhirnya nge-mix semua keinginan kita dan pas lagi dia ikut nyanyi, ya udah itu kayak kumpulan puzzle yang klik aja.